Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 4 ya, halaman 117. Ya, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ya, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran akan didapatkan secara urut dan runtut. Maka gunakanlah playlist ya. Apabila playlist ini linknya itu ada di bawah ya, di kolom deskripsi ya, biasanya efektif untuk komputer atau laptop. Jika menggunakan handphone, masuk aja ke channel ya, masuk ke channel, nanti cari playlist yang bersesuaian, misalnya nama playlistnya kelas 4 buku tematik seperti itu ya. Nah, sudah saya susun sedemikian rupa sehingga mudah dicari, jangan khawatir ya. Kita masuk pembelajaran 4 sekarang. Pada pembelajaran 4 ya, kita telah pada pembelajaran 3 ya, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan ya, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi ya, 3 sebenarnya. 3 macam aktivitas ya. Keragaman ekonomi Indonesia ya. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk ya. Keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas, yaitu aktivitas metode bidangnya ya. Kalau aktivitas penggolongannya ada produksi, distribusi dan konsumsi. Tapi kalau bidangnya ya, 4 macam aktivitas ekonomi adalah bidang pertanian ya, ada bidang peternakan, perikanan dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut masih ada jenis aktivitas ekonomi berikut. Kita lihat di sini aktivitas ekonomi bidang pertambangan. Nah, kekayaan alam Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang seperti minyak dan gas, kita singkat migas, serta barang tambang non migas. Contoh barang tambang non migas antara lain ada emas, ya, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan boksit ya. Nah, sekarang yang lagi ya rame dibicarakan itu nikel sama litium ya, karena ini digunakan sebagai bahan bakar baterai. Nah, potensi tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal ya, bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui ya, tidak dapat diperbarui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak ya. Selain mengeksplorasinya dengan bijak karena tidak dapat diperbarui, juga aktivitas tambang ini bisa merusak lingkungan ya, berpotensi merusak lingkungan. Jadi harus benar-benar setelah tambang selesai dikembalikan semula ya. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Jangan dihabis-habiskan sekarang, nanti anak cucu tidak dapat. Nah, itu salah. Selain itu perlu cari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Misalnya kayak minyak bumi agar tidak lekas habis. Ya. Sekarang mungkin yang sering muncul di berita adalah nikel ya sama litium. Nah, bahan pembuatan baterai itu ya. Dan sekarang lagi marak ya dibuat. Bukan berarti yang lain enggak ya, kayak emas itu masih tetap ya, cuman yang lagi naik daun atau lagi banyak dibicarakan ya. Nomor 2 adalah aktivitas ekonomi di bidang industri ya. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas industri tersebut ya? Mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Bahan mentah bersumber dari daya alam, misalnya kayu gitu, sumber mentah masih ya, untuk kayu gelondongan ya. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain adalah otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, sandal, ban, pengalengan ikan, minuman, makanan serta pupuk. Di sini adalah industri garment. Barang mentahnya berupa benang ya, atau mungkin lebih mentah, benang sudah setengah jadi ya, mungkin kapas, itu bahan mentahnya kapas, wol itu adalah bahan mentahnya, atau ada serat buatan itu bahan mentahnya, terus kemudian diolah menjadi benang setengah jadi, terus diolah menjadi kain juga termasuk setengah jadi ya.
jadi itu kalau sudah jadi baju, jadi tas dan lain-lain. Oke. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan sekarang. Ya, jadi kita sudah melalui apa tadi? Ada pertambangan, industri, perdagangan sekarang. Potensi tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ya. Ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Ya, aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, barang industri. Sekarang mungkin yang banyak lagi viral di sosial media itu porang, ya. Cocok di tempat kita, mungkin nggak cocok di negara lain sehingga bagus kita ekspor. Terus daun kelor itu kita adalah tanaman yang cocok tumbuh subur di daerah tropis, tapi daerah-daerah subtropis seperti Jepang itu nggak bisa sesubur di sini. Ekspor, ya, banyak. Ya. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara maupun dengan perantara. Produsen dapat langsung dijual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan jasa pada konsumen. Ya, kita bisa beli ikan langsung pada petambak misalnya, tapi juga beli di pasar lebih mudah ya, walaupun harganya lebih mahal. Ya, contoh perantara dalam perdagangan antara lain adalah pedagang besar atau grosir, ya, agen, pedagang eceran. Biasanya untuk konsumsi sehari-hari kita beli di pedagang eceran karena letaknya dekat dengan rumah. Grosir biasanya jauh, ya walaupun lebih murah, tapi mereka jualnya juga dalam satuan yang besar, ya. Jadi misalnya beras gitu harus beli 1 kuintal. Nah, ini kadang-kadang enggak efektif ya. Kita butuhnya 5 kilo, biasanya kan satuannya gitu. Beli 1 kuintal belum tentu habis dan akhirnya malah dimakan kutu kan gitu ya. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat di luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang disebut dengan ekspor impor. Kalau kita punya barang, kita jual ke luar negeri namanya ekspor. Tetapi kalau di luar negeri ada barang, kita beli namanya impor. Kayak HP seperti ini, kita belum bisa membuatnya. Ya, kita ini impor dari Cina ini. Ya, jadi banyak barang-barang kita impor. Tapi kita juga bisa ekspor. Misalnya ekspor lada, ekspor kopi, ekspor teh, ya. Kita punya produk-produk yang kayak tadi ya, ekspor porang, ekspor itu apa? Daun kelor itu kita ekspor. Kita juga impor. Ya. Akan lebih baik lagi kalau barang-barang seperti ini juga bikin sendiri. Wah, ini zaman kalian nanti harus bisa ya. Mobil bikin sendiri, ya. Kita bahannya punya, kalau tenaganya punya, pabriknya punya kan lebih keren. Ya. Sekarang aktivitas ekonomi di bidang jasa. Ya, sebagai negara kepulauan, ya, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Ya, untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa, ya ini ya, saya baris bawahi ya. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau jasa ini pelayanan, ya. Jadi kata kuncinya di sini saya lingkari layanan. Jadi jasa itu tidak ada barangnya, ya, pelayanan. Ya, aktivitas jasa lainnya antara lain perbankan, ya, keuangan, kesehatan, pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Perkembangannya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan bidang jasa. Seperti Pak Ali sebagai seorang guru menjual jasa dalam hal memberi ilmu pengetahuan. Ya, itu jasa. Ya, polisi memberikan jasanya di bidang keamanan. Nah, seperti itu. Tugas, tuliskan informasi-informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia. Bacakan hasilnya di depan Bapak dan Ibu guru. Ya, coba informasi penting yang pertama yang bisa kita gali, ya. Di sini masalah pertambangan, ya. Nah,
Jadi aktivitas ekonomi, ya, kita sebelumnya sudah mengenal 4 ya, beberapa aktivitas ekonomi. Di sini kita mengenal beberapa aktivitas ekonomi, ya, beberapa aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi. Ekonomi antara lain, ya, yang ada tadi ada di bidang tambang, ya, ada industri, termasuk industri garment tadi ya, terus kemudian di bidang perdagangan, ya, dan yang ketiga bidang perdagangan dan jasa, ya, perdagangan di bidang tambang, industri, perdagangan, dan jasa. Ya, coba informasi penting apa lagi yang bisa kita tuliskan? Ya. Nah, ini Indonesia, ya, memiliki kekayaan tambang berupa, ya, contoh barang tambang dibagi menjadi 2 ya, non migas, ya, migas dan non migas, ya. Barang tambang dibagi menjadi 2. Tambang dibagi menjadi 2, yaitu migas, minyak dan gas bumi ya, dan non migas. Nah, ini informasi yang cukup penting juga, ya. Migas itu minyak dan gas singkatan ya, migas, minyak dan gas. Non migas selain minyak dan gas, tapi tambang, ya, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, ya. Nah, kemudian informasi apa lagi yang bisa kita gali dari bacaan yang kita sudah baca? Ya, aktivitas di bidang industri, ya. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi ini. Jadi industri merupakan aktivitas, ya. Industri merupakan usaha, ya. Industri merupakan usaha untuk merubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau setengah jadi atau jadi. Oke. Kemudian nomor 4, kita juga dapat definisi dari jasa. Ya. Definisi dari jasa tadi, ini bidang industri ya. Tadi jasa perdagangan dulu, perdagangan. Perdagangan tadi sudah saya sebutkan ya. Tambang, industri, perdagangan, dan jasa. Oke. Sekarang perdagangan, ya. Nah, ini dibedakan menjadi 2, bisa dilakukan dengan perantara maupun enggak, ya. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis. Nah, ini aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk mengatasi ini berkembang aktivitas perdagangan, ya. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, ya. Nah, ini aktivitas perdagangan bisa dilakukan dengan perantara maupun tanpa perantara, ya. Oke. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan dengan perantara maupun tanpa perantara. Tanpa perantara.
Kemudian nomor 5, ya, kita lihat apalagi yang bisa jasa tadi ya. Nah, jasa adalah aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat. Aktivitas jasa merupakan layanan kepada masyarakat. Jadi jasa nggak ada barangnya ya, layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita lanjutkan. Bersama teman-teman sekelasmu, identifikasilah aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga di seluruh siswa kelasmu. Sajikan hasilnya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Dalam melakukan kegiatan tersebut, ingatlah selalu untuk bersikap toleransi atas perbedaan antara teman-teman sekelasmu. Janganlah mengejek teman ya atas aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarganya. Sebaliknya, jangan pula sombong atau malah rendah diri atas aktivitas ekonomi dalam keluargamu. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, nah, yang di dalam pertanian banyaknya berapa, perdagangan berapa, jasa berapa orang ya. Ya, terus kemudian mungkin dalam bidang keamanan ada enggak, dalam bidang kesehatan. Ya, kemudian dalam apa lagi? Maaf, pertanian, perdagangan, jasa, keamanan, kesehatan, mungkin dalam jasa transportasi mungkin ya, termasuk jasa ya, transportasi ya, jasa aja. Oke, kesehatan, pertanian, jasa, rasanya itu aja, 5 ini aja. Coba dicari. Kalau ada masih yang kurang, tambahkan di sini. Mungkin Pak Ali nggak kepikiran. Nah, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Ya, kita ya dalam keragaman itu harus saling menghormati, saling menghargai. Itu pada intinya. Ya, ayo membaca. Sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya sabar. Sabar, membiarkan sesuatu sabar. Ya, toleransi dapat diartikan sebagai perilaku. Nah, ini artinya ya. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Ya, bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Ya, berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Gender itu laki-laki atau perempuan. Ya, toleransi dalam keberagaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Itu dengan adanya jaminan kepercayaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Ya, yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Ya, kita boleh bangga dengan agama kita, tetapi kita tidak boleh menghina agama orang lain. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.
menghormati agama yang diyakini orang lain. Ya, beribadah dengan baik sesuai dengan agama yang dianut, ya kan? Hormat, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, jadi di dalam agamanya sendiri harus rukun, antar satu agama dengan agama yang lain harus rukun, antara pemeluk agama dengan pemerintah juga harus rukun. Ya, seperti itu. Sekarang toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri khas suku bangsa yang didasarkan ciri fisik disebut ras. Setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu tercipta keragaman ras. Di Indonesia ini banyak ras-ras ya. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Bersabar terhadap perbedaan. Itu toleran ya. Mengapa demikian? Alasannya masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan sikap toleransi antar suku, ya kita lanjutkan di sini. Kita sampai sini ya. Nah, jadi dengan sikap toleransi antar suku, ras dan ras ya diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI. Ya, beda suku tapi kita tetap dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sikap toleran dalam keberagaman suku, ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari kita harus menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Ya, seperti ini, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari Ambon, ya. Semua bermain bersama dengan di dalam kerukunan, ya. Sikap toleran dalam keberagaman suku dan ras dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku dan ras bangsa lain. Kemudian yang ketiga adalah toleransi keberagaman sosial budaya. Indonesia terdiri dari berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan sikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Ya, walaupun Pak Ali ini Jawa, ya, sangat bangga terhadap tari lilin dari Sumatera. Kebudayaan Dayak dari Kalimantan, tari dari Bali, ya tentu saja dari Jawa juga ya. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ada budaya asing yang cocok, ada budaya asing yang tidak cocok. Misalnya kalau di luar negeri memanggil nama ayahnya ya nama gitu aja, tidak dikasih Pak Bu, ya nggak dikasih kali, itu nggak cocok dengan budaya kita. Kita sangat menghargai orang tua misalnya, ya. Nah, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Jadi kita itu bangga, wujud kebanggaan terhadap keragaman budaya, kita mau mencari tahu. Wah, ternyata orang Maluku
lagu yang lagu yang dari sana, lagu daerahnya adalah Rasa Sayangi ya misalnya gitu ya. Mengetahui selalu mencari informasi keragaman budaya Indonesia, menghormati kelompok lain, menjalankan kebiasaan sosial adat istiadatnya. Misalnya kita menghormati saat saudara-saudara yang berasal dari Bali atau Hindu ya melaksanakan upacara ogoh-ogoh di Surabaya. Wah, rame gitu di Surabaya. Ya, kita menghargai adanya barongsai ya, perayaan barongsai Pak saat hari Imlek. Wah, kalau di Surabaya waktunya Imlek itu pinggir-pinggir jalan dulu sebelum Covid ya, ramai dengan pertunjukan-pertunjukan barongsai misalnya. Itu bentuk penghargaan kita terhadap budaya ya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain ya. Bahkan pemain barongsai banyak yang muslim itu ya. Jadi itu wujud kita itu mencintai gitu loh sama budaya yang berkembang di masyarakat ya. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai dengan minat dan kesayangannya ya. Jadi kita mempelajari menguasai seni budaya bangsa sesuai dengan minat. Misalnya kita minat tari ya, kita minat tari, selain Pak Ali misalnya sebagai orang Jawa, Pak Ali juga akan menarikan tarian-tarian daerah lain misalnya. Nah, atau dalam hal lagu ya, jangan hanya lagu daerahnya sendiri aja, lagu daerah lain paling tidak tahu lah ya, atau menikmati saat didendangkan ya. Kemudian melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis tari tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan ya. Jadi sebagai orang Jawa Timur, wah Pak Ali sangat menyukai seni ludruk misalnya. Di situ ada remo, ada kidungan. Jadi kita caranya melestarikan kalau kita tidak sebagai pemain, bukan sebagai pemain, paling tidak kita jadi penontonnya. Jadi agar para pemain itu merasa dihargai dan bisa hidup dari kesenian tersebut. Ya kita support, kita dukung. Ya. Kemudian toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Ya, laki-laki dan perempuan yang sama saja, semua memiliki kesempatan yang sama. Tuhan telah menciptakan manusia dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Ya, sejajar. Ada hal-hal yang wanita bisa, laki-laki tidak bisa dan sebaliknya. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal misalnya. Ya, bukan hanya perempuan saja yang menyapu di rumah atau laki-laki saja yang menyapu di rumah, tapi laki-laki dan perempuan harus saling menjaga kebersihan. Paling tidak kalau tidak masih anak-anak ya, masih belum bisa menyapu, paling tidak jangan buang sampah sembarangan ya. Syukur-syukur kalau sudah mulai bisa membersihkan kamarnya sendiri misalnya ya kan. Akan lebih baik lagi kalau sudah bisa membantu membersihkan ruang tamu. Wah, itu lebih keren. Dan laki-laki perempuan kewajibannya sama, hak dan kewajibannya sama. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas misalnya. Bukan hanya laki-laki ketua kelas, perempuan boleh ya. Seperti halnya siswa laki-laki juga boleh ya. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sama, adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Ya kan? Yang A, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Kita bisa berteman dengan siapa saja, ya tentu saja dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mau main bola, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Tapi semampunya saja, jangan terus memaksakan diri, ya lari terus sliding-slidingan sama laki-laki ya jangan. Secara fisik memang laki-laki diciptakan fisiknya lebih kuat, ya. Jadi laki-laki juga harus menghargai, misalnya main bola sama perempuan ya jangan terus di sliding dari belakang, wah itu enggak boleh ya. Tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin ya. Kita
eh, harus memiliki jiwa mau menolong orang lain, ya. Dan itu kita lakukan tanpa membedakan jenis kelamin, maunya nolong perempuan saja, nggak mau nolong laki-laki atau sebaliknya, nggak boleh, ya. Harus diperlakukan sama, ya. Tugas kamu telah membaca bacaan sikap toleransi terhadap keberagaman. Tuliskan informasi baru yang dapat kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk berikut informasi dari bacaan sikap toleransi terhadap keberagaman. Ya, kita lihat dari awal, ya, banyak sekali informasi di sini, ya, ya. Di sini ya berikut, ya, toleransi itu sendiri, arti dari toleransi, ya. Ini penting. Toleransi berasal dari bahasa lain tolerare, ya, artinya perilaku terbuka terhadap dan menghargai segala perbedaan. Ya. Toleransi dari bahasa Latin, ya, berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya sabar terhadap perbedaan, ya. Dan toleransi itu didefinisikan di sini. Definisi ini penting, ya. Ini hal baru yang penting untuk tuliskan. Toleransi diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai, ya. Toleransi diartikan sikap terbuka, ya, untuk menghargai, ya, terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia, ya, segala perbedaan yang ada antara sesama manusia, segala perbedaan yang ada antara sesama manusia, ya. Jadi kita sebagai manusia itu, apalagi di Indonesia, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dimiliki, ya. Lah contoh toleransi, ya, dalam bentuk tindakan berikut ini, ya. Toleransi, ya, antara lain toleransi dalam keberagaman agama, toleransi terhadap keberagaman suku dan ras, ya. Toleransi antara lain adalah kita harus toleransi pada keberagaman agama, ya. Kita harus mengembangkan toleransi, kita harus mengembangkan toleransi terhadap satu, perbedaan agama, suku dan ras, ya. Kemudian kita lihat keberagaman sosial budaya, ya, keberagaman sosial budaya, sosial budaya. Oke. Berdiskusilah dengan teman-teman sekelasmu pelaksanaan sikap toleransi yang dapat kalian lakukan di sekolah. Jadikan hasil diskusi ini sebagai kesepakatan bersama, ya. Misalnya tidak boleh membeda-bedakan teman. Boleh membeda-bedakan teman berdasar suku, ras, dan agama, ya. Mau bekerja sama baik dengan suku, ras, dan agama yang berbeda. Oke.
Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang aktivitas ekonomi, ya, aktivitas ekonomi antara di bidang tadi pertambangan, industri, jasa, dan perdagangan. Kita juga belajar tentang toleransi, ya, belajar tentang toleransi. Oke, apa yang kamu pahami tentang peristiwa toleransi? Tentang pentingnya toleransi. Toleransi penting kita kembangkan di Indonesia, ya, karena keberagaman suku, ras, dan agama, ya, yang ada di Indonesia. Demi persatuan dan kesatuan. Ya, demi kesatuan, persatuan dan kesatuan, atau demi tegaknya NKRI. Ya, kita punya slogan apa? NKRI harga mati misalnya. Kerjasama dengan orang tua, sikap toleransi dalam hal apakah kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Sikap toleransi yang saya temui di tempat tinggal adalah misalnya saat kerja bakti, semua warga berpartisipasi, ya, tidak walaupun berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Kalau berbeda suku, ras, dan agama. Kemudian saat perayaan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, ya, atau kita kenal dengan acara 17-an, ya. 17-an, ya, semua warga berpartisipasi. Ya, sama ya, walau berbeda suku, ras, dan agama. Kita lanjutkan lagi sekarang pembelajaran 5 sekalian, ya. Kamu telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel, ya. Sebelumnya kita belajar ada teknik montase, ada teknik mozaik, ada teknik apa lagi itu? Ada 4 teknik, ya, pada intinya, ya. Cobalah membuat karya serupa, ya. Ada kolase, ya. Buatlah suatu karya montase atau kolase. Untuk montase gunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas yang sudah bekas, ya, jangan yang belum dibaca, ya. Tempelkan membentuk komposisi gambar baru yang kamu inginkan. Jika perlu tambahkan gambar lain, lalu warnailah. Untuk kolase, gunakan bahan-bahan yang mudah kamu peroleh, dapat menggunakan biji-bijian, daun-daun kering, kapas, atau kulit buah salak. Pertama, buatlah sketsa gambar pada kertas putih, ya. Selanjutnya tempelkan bahan-bahan yang sudah kamu siapkan. Perhatikan komposisi warna supaya terlihat menarik, ya. Kemudian cara membuat montase sekarang. Tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya Indonesia. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Carilah gambar-gambar yang sesuai dengan rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas, ya. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Rekatkanlah potongan gambar pada kertas sesuai dengan rancangan. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dan menggunakan pensil atau lalu warnailah, ya. Cara membuat kolase, buatlah gambar pada selembar kertas, lalu pilih tema yang dipilih, ya. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, biji-bijian. Potonglah kolase kecuali biji-bijian, ya. Biji-bijian jangan dipotong. Susah, ya. Tempelkan potongan pada gambar. Misalnya kalian bikin gambar kupu-kupu, bikin gambar bunga, atau
gambar-gambar yang lain ya di apa ya, dibikin sketnya dulu, misalnya bikin gambar burung hantu misalnya. Ya, burung hantu mudah saja, ini kepalanya, ini badannya, ya, terus dikasih gini, ya, terus ini misalnya kakinya, nanti dari biji-bijian juga ya, ini dari biji-bijian, ya, dikasih batang apa gitu ya, dari batang, ya, seperti ini, nanti ada bulatan-bulatan bisa dari biji atau apa, ini dari biji yang lain, ya, bentuk segitiga di sini, terus bentuknya seperti ini, ya, jadilah burung hantu. Akan lebih komplit kalau dikasih ya ekor dari beras atau dari apa. Ya, nah, seperti ini kan bagus ya, di sketch dulu. Nah, melaksanakan sikap toleransi sekarang. Bacalah teks berikut. Melaksanakan sikap toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, keragaman suku, ras, dan sosial budaya maupun gender. Ya, sikap toleransi dalam keberagaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita singkat dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut: membentuk persatuan bangsa, ya, kemudian menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, ya, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa negara Indonesia, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi hendaknya juga kita terapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari, misalnya lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga seperti berikut: membantu pekerjaan orang tua di rumah, ya kan? Membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antara anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Itu adalah sikap toleransi kita, ya. Kemudian di lingkungan sekolah, contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah sebagai berikut: menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar, menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, ras, dan agama, ya, teman dalam bergaul, ya. Kemudian tidak memaksakan agama kita kepada orang lain dan mematuhi tata tertib. Di lingkungan masyarakat, contoh sikap toleransi dalam masyarakat sebagai berikut: ramah kepada tetangga, ya kan, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, kerja bakti atau perayaan-perayaan, atau mungkin ada acara-acara, ya, mungkin event-event seperti 17-an gitu ya, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, ayo berdiskusi bersama teman sekelompokmu, tulislah informasi dari teks melaksanakan sikap toleransi. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran berikut. Arti penting melaksanakan sikap toleransi, ya. Arti penting adalah menjaga, ya, tadi penting dalam menjaga, ya, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Menjaga keutuhan negara NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Pelaksanaan toleransi di dalam keluarga, mendengarkan nasihat orang tua, nasihat orang tua, membantu saudara yang membutuhkan, tolong menolong antara anggota keluarga, gitu aja ya, tolong menolong antara anggota keluarga. Ya, ini contohnya ya. Kemudian melaksanakan sikap toleransi pelaksanaan di sekolah, ya.
tidak gaduh saat pelajaran. Saat pelajaran, mematuhi peraturan, ya, bisa bekerja sama dengan teman walaupun beda agama, suku, ras, ya, bekerja sama dengan teman walau berbeda suku, ras, atau agama dan agama gitu ya. Walaupun berbeda sukunya, berbeda rasnya, atau cuma berbeda agamanya misalnya, ya kita tetap harus bisa bekerja sama. Pelaksanaan toleransi di dalam masyarakat, ya, tidak mengganggu saat ramah dengan tetangga, termasuk ya ramah dengan tetangga, tidak mengganggu saat tetangga beribadah, mengganggu tetangga yang beribadah, ya. Nah, hewan piaraan tidak mengganggu, ya, tidak membiarkan hewan piaraan mengganggu tetangga, membiarkan hewan piaraan mengganggu tetangga dan lain-lain. Apa yang kamu pelajari hari ini, ya, pentingnya toleransi dan contoh sikap toleransi di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya. Apa arti penting melaksanakan sikap toleransi menjaga persatuan dan kesatuan? Persatuan, kesatuan, ya, keamanan dan ketentraman. Kalau kita bersatu, ya, kita akan merasa aman, bisa tentram, nyaman, ya, hidup berdampingan. Kita lanjutkan. Bagaimana pelaksanaan sikap toleransi yang telah kamu lakukan, ya, menghargai teman dari suku yang berbeda misalnya. Teman dari suku yang berbeda, ya, berteman dengan teman walaupun agamanya berbeda, berteman dengan teman yang agamanya berbeda, ya, dan lain-lain banyak yang bisa kita lakukan. Kerjasama dengan orang tua, ya, bersama orang tuamu identifikasilah pelaksanaan sikap toleransi di desamu. Pelaksanaan sikap toleransi di desaku misalnya saat saat ada tetangga, ya, melaksanakan misalnya doa bersama atau acara persekutuan doa, ya, kita, ya, membantu menjaga keamanan misalnya. Begitu juga saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya, saudara atau tetangga yang beragama lain ikut menjaga keamanan. Yang beragama lain, ya, membantu menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Karena yang muslim semuanya sholat. Ya, dan yang
non-muslim membantu menjaga keamanan. Sekarang sekalian pembelajaran 6 ini tidak terlalu panjang ya. Keragaman masyarakat Indonesia seperti karya kolase atau mozaik ya. Keragaman masyarakat Indonesia itu seperti karya kolase atau mozaik. Meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi keseluruhannya menjadi karya yang indah. Itu luar biasa. Ya. Buatlah suatu karya mozaik atau aplikasi. Ya, karya mozaik dapat menggunakan kertas warna-warni, gunting kecil-kecil kertas warna-warni, selanjutnya buatlah sketsa gambar, lalu tempellah guntingan-guntingan kertas pada gambar. Perhatikan komposisi warna supaya menarik. Ya, warnanya kalau sama, nggak akan menarik. Itu sama dengan Indonesia ya. Kalau suku, ras, dan agamanya sama, wah, nggak asik. Ya, untuk karya aplikasi. Ya, siapkan benda yang akan kamu berhiasan. Sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Siapkan kertas warna sesuai dengan warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna, lalu guntinglah. Tempelkan bentuk-bentuk gambar pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai dengan keinginanmu. Misalnya gambar ikan, gambar kelinci, gambar burung hantu, ya macam-macam yang menarik ya. Cara membuat karya mozaik. Buatlah pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kolase mozaik ya. Banyak yang salah ketik ya. Misalnya kertas atau kain, potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil, tempelkan potongan-potongan pada gambar. Ya, kalau yang aplikasi, siapkan bahan untuk aplikasi. Misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender ya. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Tempelkan potongan tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Dan kain kalau dari lem kan kurang indah. Nah, kita baca teks berikut ya. Ini adalah salah satu pahlawan kita, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita menyingkatnya sebagai Hardiknas. Ya. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Di zaman itu namanya rakyat itu nggak bisa seenaknya ngomong sama seorang Raden Mas atau seorang ningrat. Ya, tidak seperti sekarang. Ya, jadi mereka sangat jaga jarak, jaga kesopanan. Nah, agar jaraknya semakin dekat, ya maka Ki Hajar Dewantara rela berganti nama. Ya, jadi biar orang itu mau dengan lebih leluasa, nggak sungkan-sungkan untuk mendekat. Ya, itu adalah jiwa besar beliau. Beliau lulus ELS Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusura, Sutyotomo, dan Miden Jaya. Ini ejaannya ejaan lama ya. Jadi OE itu dibaca U. OE tulisan ini utusan. Ya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik melalui organisasi Budi Utomo. Ya ini ya. Beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada 1912, ini Indonesia bahkan belum lahir ya. Beliau bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indies Party. Ya, Indies Party
merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Indonesia belum merdeka ya. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Perancis. Akibatnya beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Loh, dalam kondisi dibuang aja masih belajar. Nah, ini teladan kita. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Ya, ini sekolah ya. Dari sekolah ini lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka menjadi Republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959 ya, setelah merdeka ya. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Tugas, bacalah teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Tuliskan kata yang sulit ya pada teks, lalu carilah artinya. Mari kita lihat di sini kata-kata apa yang sulit ya, kita cari artinya. Ya. Diberi gelar. Gelar itu apa? Gelar itu. Ya. Gelar itu kayak ya agak susah membuat kata-katanya ya. Kita cari di KBBI. Gelar. Sebutan kehormatan. Itu ada gelar ya, sebutan kehormatan. Pemberian gelar itu ditetapkan pada ini mana kata-kata yang susah lagi. Namun beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan, beliau ingin dekat dengan rakyat. Belum ada kata yang susah. Beliau lulusan dari ILS, maaf, melanjutkan ke Stovia ya. Dr. Bumi Putra, namun tidak selesai, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan. Wartawan ini adalah orang yang pekerjaannya mencari berita. Orang yang pekerjaannya mencari berita. Mencari berita. Oke. Kita lihat. Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik melalui organisasi Budi Utomo. Beliau organisasi yaitu adalah kayak perkumpulan orang dengan tujuan tertentu. Perkumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, itu adalah organisasi. Beliau bersama Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo menjadikan Indisch Partai, ya ini bahasa Belanda ini ya, merupakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Mengkritik itu adalah memberi nasihat ya, menyatakan ketidaksetujuan ya. Pendapat, menyatakan ketidaksetujuan, opini, ya menyatakan ketidaksetujuan atau ketidaksesuaian opini. Ya, opini itu pendapat. Ya, itu bisa mengkritik ya, menyatakan ketidaksetujuan. Ya. Mungkin ada kata-kata yang lebih bagus ya, ini yang terpikirkan sekarang oleh Pak Ali ini. Ya, oke. Ki Hajar kembali ke sekolah, beliau mendirikan perguruan tinggi. Dari sekolah ini lahir konsep. Nah, konsep ini adalah, nah ini konsep itu bahasa Indonesianya diartikannya apa ya enak? Konsep, gagasan konsep ini. Konsep itu rancangan atau gagasan, ide ya, rancangan. Cocok diartikan rancangan. Konsep ini adalah rancangan. Rancangan menjadi Republik Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Nah, kalau kata menteri sendiri apa artinya ya? Kalau kita artikan menteri, ya.
Kita tahunya pembantu presiden ya menteri ya. Ya, malah ada menteri itu di sini. Ya, menteri itu biasanya diartikan sebagai pembantu presiden. Nah, salah ngingkari menteri. Ini adalah pembantu presiden. Ya, kita biasa mengartikan itu ya menteri. Atau orang yang memimpin suatu kementerian tertentu. Kementerian kan bantuan presiden juga ya. Bacalah sudah ya, tulislah gagasan pokok tiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara. Ya. Gagasan pokok pada paragraf ini ya saya garis bawahi pakai biru aja ya. Ya, ini Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia ya oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 ya, oleh Presiden Soekarno. Ini adalah paragraf pertama. Nah, ini semuanya ya. Ki Hajar Dewantara berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara berganti nama menjadi kok Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara, malah kebalik ya. Jadi ini Raden Mas Suwardi Suryaningrat Surjaningrat harusnya ya, pakai J, Surjaningrat. Ya, ejaan lama itu pakai J, Surjaningrat ya, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara agar lebih dekat dengan masyarakat. Nah, tujuannya adalah itu ya. Itu beliau lulus ILS Sekolah Dasar Bernada lalu menyerahkan ke Stovia ya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia, perjalanan hidup ya. Jadi mungkin ini semuanya bagus ini ya. Beliau melanjutkan Stovia namun tidak selesai. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan sampai sini ya, semuanya sampai sini. Sampai sini aja. Yang saya lingkari biru ini aja. Ya, yang lain ini adalah keterangan-keterangannya ya. Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik melalui organisasi Budi Utomo. Beliau menyorotkan pentingnya persatuan kesatuan. Nah, ini yang saya lingkari. Kalimat pertama ini adalah intinya. Ya. Kemudian beliau dibuang ke negeri Belanda. Ya. Pada intinya ini ya, dia dibuang ke negeri Belanda karena mengkritik ya. Ya, alasan dibuang itu mengkritik. Ya, tapi pada intinya dia dibuang ke negeri Belanda. Selanjutnya kembali ke Indonesia mendirikan sekolah taman siswa ini. Jadi awalnya ini. Nah, ini. Ya, nggak perlu saya tulis ulang ya. Tulisan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks ya. Buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Ya, informasi-informasi yang kalian anggap baru ya, seperti biasanya kita cari dari sini. Ya, ini sudah terlalu banyak coretan-coretan, malah bingung nanti ya, cari sendiri ya. Nah, apa yang kamu pelajari? Ya, kita itu telah mempelajari atau informasi baru coba kita cari ya, pakai di sini. Yang kita pelajari tentu saja informasi-informasi baru ya. Jadi informasi baru dengan apa yang kita pelajari itu hampir mirip ya. Tapi kalau informasi baru itu pada bacaan saja.
Ya, pada intinya kita telah mempelajari apa saja ini tadi. Eh, prakarya ya, prakarya mozaik ya. Jadi seni ya, mozaik dan apa tadi terapan ya, seni mozaik dan terapan. Sini aplikasi ya, mozaik dan aplikasi. Belajar seni mozaik dan aplikasi. Kita yang kedua mempelajari tentang ini ya, sejarah Ki Hajar Dewantara. Ternyata Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang ini ya, seorang bangsawan yang dengan kebaikan hatinya mau mengajarkan ilmunya pada penduduk agar penduduk itu tidak sukar, tidak segan ya, maka digantilah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ya. Sikap apa yang dapat kamu tiru dari Ki Hajar Dewantara? Kepedulian pada bangsa, kepedulian pada masyarakat ya, pada masyarakat. Ya, tidak mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Ya, kemudian Ki Hajar Dewantara itu pekerja keras ya, pekerja keras gigih dalam berjuang. Oke, buatlah karya montase, kolase, mozaik, aplikasi bersama orang tuamu, buatlah sebaik-baiknya lalu pajanglah di dinding rumahmu. Ya, ini ada satu satu hal yang saya lewati, tuliskan informasi baru, rasanya kalian bisa mencari sendiri di sini ya. Yang sekiranya menarik itu diambil. Oke, ya karena ini langsung 3 pembelajaran, Pak Ali juga capek ini. Kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti ini akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.